Dingin. Wajah Lucky gugup melihat orang yang sedang berdiri di hadapannya dan Rasya. Laki-laki itu masih sama, begitu tampan, menarik, tinggi dengan manik mata birunya yang begitu indah. Terlihat sangat menggoda. Ditambah senyumnya dengan lesung pipi juga terlihat begitu menawan. Bulu halus di wajahnya dengan janggut tipis membuatnya terlihat sempurna. Lucky, apa yang kau pikirkan sih? Tetap saja Rasya yang lebih ganteng daripada dia. Bagaimanapun juga, aku sekarang sudah menikah dengan Rasya. Dan aku tidak mau lagi bersama dengannya. Lagi pula, dia tidak mencintaiku. Dia jadian dengan temanku sendiri sebelum aku ke Indonesia. Gumam Lucky dalam hatinya. Tidak ingin membuat rasa-rasa lama kembali lagi. Hello Lukianada, long time no see. Adrian tersenyum dan mendekat ke arah Lucky, lalu menatap ke arah Rasya. So, this man is your husband? Tanya Adrian sambil tersenyum kepada Lucky, lalu menatap lagi ke arah Rasya sambil mengulurkan tangannya dan Rasya pun mengulurkan tangannya. Adrian, Rasya, dengan suara Rasya yang tinggi dan sudah pasti tidak ramah. What you doing here? Tanya Lucky sedikit gugup walaupun Lucky berusaha untuk bertanya senetral mungkin. Tidak mau membuat masalah dengan Rasya. Jadi gue accident. Motor jatuh last night, banyak luka. Sekarang di IGD. Jawab Adrian agak terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia yang masih belum terlalu lancar. Hahaha. Lucky lepas kontrol dan tergelak tawa. So, funny, huh? Tanya Adrian kepada Lucky. Yes, little bit. Jawab Lucky yang masih ngakak dengan tingkah laku Adrian yang tentu saja membuat hati Rasya semakin terbakar tidak suka dengan tawa istrinya kepada pria bule di hadapannya. Adrian, what you doing here? Adrian langsung menengok ke arah belakang, melihat ayahnya sudah mendekat dan kemudian memperkenalkan ayahnya kepada Lucky dan Radit. My father, menunjuk dengan jari telunjuknya kepada Lucky yang menandakan bahwa lelaki di sebelahnya adalah ayahnya. Hello, my name is Lukianada. Pleased to meet you. Jawab Lucky ramah. Aku Sean, apa kabar? Sean mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Lucky. Otomatis, Lucky segera mengulurkan tangannya lalu Sean melanjutkan kalimatnya. Cincin yang bagus. Apa ini cincin pernikahan kalian? Ah, iya. Bahasa Indonesianya cukup lancar, Tuan Sean. Lucky mengalihkan pembicaraan sambil memuji. Tentu saja, karena ibuku adalah orang Indonesia. Hanya saja, sudah 27 tahun aku tinggal di England. Dan sekarang aku kembali ke sini untuk mengurus beberapa bisnisku yang ada di Bali. Yang tidak aku kunjungi lebih dari 27 tahun. Tapi anakku minta mampir dulu ke Jakarta. Dan kami akan segera berangkat ke Bali. Dad, what did you say? Adrian bingung dengan pembicaraan ayahnya dan Lucky. Nothing Adrian, can we go now? Tanya Sean pada Adrian. Adrian pun mengangguk dan mereka berdua pamitan dari hadapan Lucky. Dengan ramah, Lucky sedikit membungkuk membiarkan mereka pergi, walaupun Rasya dengan tatapan tidak suka masih menatap keduanya dengan dingin. Aku masih ingat dengan model cincin itu. Dan aku tahu bahwa perusahaan yang mengeluarkan model cincin itu hanya mengeluarkan satu jenis model untuk setiap desainnya. Dulu aku pernah memegang cincin itu. Aku tahu itu milik seseorang. Apakah ada hubungannya dengan wanita itu? Hati Sean tidak bisa dibohongi, dan dia mulai tertarik kepada teman anaknya Adrian. Sesuatu di masa lalunya menggugah keinginannya untuk mencari tahu lebih dalam. Hanya kali ini, dia lebih menahan diri dan ingin melakukannya perlahan-lahan. Senang bertemu dengan teman lama.
atau bertemu dengan secret admirer. Suara Rasya dingin, tidak ada senyum lagi darinya. Dan kini, Rasya melepaskan tangannya dari Lucky, seakan tidak peduli dengan Lucky dan berbalik arah menuju ke ruang praktik dokter yang ingin dikunjunginya. Langkah kaki Rasya pun melebar cukup kencang, membuat Lucky harus berlari dan susah payah untuk menggapai tangan Rasya, memegangnya dengan erat. Rasya, jangan marah padaku, dia hanya temanku. Aku tidak ada perasaan apa-apa lagi dengannya. Lagi pula, dulu aku bercerita padamu kalau aku sempat menyukainya, itu kan masa lalu. Dan sekarang kau tahu sendiri, aku sudah bersamamu. Aku sudah menyatakan perasaanku padamu. Apa kau masih meragukanku? Bujuk Lucky pada Rasya, dan saat ini, Lucky benar-benar khawatir kalau Rasya benar sungguhan marah padanya. Sudah lama Rasya tidak pernah marah pada Lucky, dan ada rasa getir melihat Rasya bersikap dingin seperti sekarang. Rasya tidak peduli, masih melangkah cepat, tangannya masih ada di dalam kantong celananya. Tidak ingin memegang tangan Lucky. Rasya juga tidak ingin memelankan langkahnya. Rasya tidak ingin tersenyum, tidak ingin menengok ke arah Lucky, hanya terus berjalan lurus dan duduk di depan ruang tunggu dokter dengan tatapannya yang dingin. Tidak peduli bahwa istrinya di sampingnya sudah hampir meleleh menangis karena sikap dingin Rasya. Aku sempat melirikmu, sempat gugup ketika melihat laki-laki itu. Kau juga sempat menggigit bibirmu dan kau tersenyum sangat bahagia dengannya. Aku melihat matamu berpindah-pindah menatapnya. Aku melihatmu bersikap sangat hormat padanya. Bahkan sangat sulit untuk tersenyum seperti itu padaku. Lalu kau bilang, kau tidak ada apa-apa dengannya. Apa kau pikir aku bisa percaya begitu saja? Pengalaman pertamaku dengan seorang wanita sudah membuat aku tidak lagi mudah untuk mencintai seseorang dan mempercayai seseorang. Walaupun aku sudah mencintaimu sekarang, tapi bukan berarti kau dengan mudah bisa mendapatkan kepercayaanku. Gumam Rasya dalam hatinya. Rasya masih tidak bergeming, tatapannya masih datar, dan kedua tangan yang masih mengepal menunjukkan bahwa dirinya sedang menahan amarah. Oh Tuhan, bagaimana ini? Dia marah padaku. Pasti dia memperhatikan sikapku tadi kepada Adrian. Bagaimanapun, kami sudah lama tidak pernah bertemu dan sekarang adalah pertama kalinya kami bertemu lagi. Jadi tentu saja aku agak canggung. Mau bagaimana lagi? Aku memang salah pada Rasya. Jadi aku harus minta maaf padanya. Pikiranku tadi sempat melayang-layang pada Adrian. Tapi sebenarnya, aku tidak ada rasa lagi padanya. Itu hanya seperti aku menyukai aktor film. Tidak lebih dari itu. Yang aku inginkan ada di sisiku tentu saja Rasya, bukan orang lain. Lucky menyandarkan kepalanya di lengan Rasya. Tak peduli dengan sikap dingin Rasya dan kerasnya Rasya yang tidak mau menyentuhnya lagi. Kali ini, justru Lucky lebih berani dengan menyandarkan tubuhnya, mulai menyentuh Rasya lebih dulu di depan umum. Rasya, apa kau marah padaku? Lucky bertanya lirih kepada Rasya, tapi Rasya tidak menjawabnya, hanya diam saja. Kalau kau marah padaku, aku tidak apa-apa Rasya. Memang aku salah padamu. Aku tidak seharusnya bersikap seperti tadi. Kalau kau melihatku agak aneh ketika melihat Adrian, itu bukan karena aku menyukainya Rasya, tapi lebih karena kami sudah lama tidak bertemu. Tapi kalau kau memang marah padaku karena itu, aku menerimanya. Hanya saja, bicaralah padaku Rasya. Kalau kau ingin menghukumku, aku pun juga menerimanya. Tapi jangan cuekin aku Rasya. Lucky bicara pelan dan mungkin hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Rasya masih tidak bergeming, tidak ingin menyapa Lucky. Rasya, aku mohon padamu. Jangan cuekin aku begini. Hatiku sakit sekali melihatmu seperti ini Rasya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Dan Adrian bukan siapa-siapa dibandingkan dengan dirimu Rasya. Di hatiku hanya ada kau. Percayalah padaku Rasya. Sudah lebih dari 20 menit Lucky terus-terusan memohon pada Rasya, dan air matanya pun sudah mengalir, walaupun Lucky masih menutupinya dengan tisu.
tapi Rasya masih tidak mau menanggapi atau bicara pada Lucky, dan ini membuat hati Lucky semakin sakit. Kata-kata kasarmu tidak lebih menyakitkan dari diammu, Rasya, celetuk Lucky dalam hatinya. Bapak Rasya Wiryo Prayoga, silakan masuk. Seorang perawat memanggil nama Rasya untuk giliran masuk ke ruang praktek Dr. Dimas. Dan Rasya langsung berdiri menuju ke ruang praktek tanpa mengajak Lucky, membiarkan Lucky berada di luar, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasya sebelumnya. Bahkan Rasya tidak menengok ke belakang sama sekali untuk menatap Lucky, atau menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Klek,